Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya Hendy E2 Channel. Hari ini kita akan membahas mobil yang cukup ganteng di belakang saya, Hyundai Santa Fe. Varian yang kita bahas hari ini ber-cc 2400 menggunakan bahan bakar bensin. Jadi kita akan bahas lebih detail lagi mengenai mobil ini. Mobilnya cakep, saya bisa keluar dari sini. Kita bahas yang di depannya dulu ya. Mobil ini menggunakan bahan bakar bensin ya, dengan cc 2400. Tapi ada tapinya, 2400 ini terbilang irit ya. Kalau kita bicara merek-merek lain, mungkin 2400 itu dalam kota bisa menghabiskan bensin sekitar 1 liter kurang dari 10 km. Tapi menggunakan mobil ini dengan cc 2400 kita bisa menghemat bensinnya. Rata-rata saya menggunakan ini di 1 liter 10 km. Lampu dari Hyundai Santa Fe itu keren banget, komposisinya juga cakep ya. Kalau kita menyalakan lampu senja pada saat kita udah sore hari, ini ada lampu yang menyala di sini. Kalau malam hari itu terlihat seperti alis. Jadi kelihatannya benar-benar mobil ini sangat garang kalau kita lihat ya. Jadi bukan asem. Aduh, kayaknya kurang konsentrasi ini. Saya harus minum. Aduh, ini mood booster banget nih. Happy drink dari Om Afindi. Ting. Udah nyambung lagi. Kita melihat apa sih yang dibalik kap mesin ini. Kap mesinnya cukup enteng. Bukan karena materialnya ya yang enteng ya. Kalau materialnya untuk kap mesinnya cukup berat ya. Di pintu-pintu juga cukup berat. Jadi sepertinya materialnya juga cukup bagus. Entengnya ini dibantu oleh hidrolik yang ada di sini. Ya, dia membantu mengangkat dan kita nggak perlu repot-repot lagi ngambil ini, cantolin ke sini gitu ya. Nggak perlu repot-repot lagi. Jadi mobil ini enak banget kalaupun misalnya orang tua ataupun memang teman-teman lagi belum makan, lapar gitu ya, ngangkat kap mesin ini berat, ini dibantu ini dan langsung kita tinggalin bisa. Karena tanpa kita harus nyantel-nyantelin lagi. Nutupnya pun itu sangat enteng ya. Nyampe di sini langsung lepas. Udah langsung ketutup. Hyundai Santa Fe itu spionnya juga udah auto retract ya. Kalau misalnya teman-teman memencet tombol kunci di sini, spion akan nutup sendiri. Jadi teman-teman bisa tahu mobil ini dikunci atau enggak, itu cukup melihat dari spion. Daripada biasanya mobil biasa mau tahu dikunci atau enggak nih mobil, ketek-ketek ini dulu kan. Kalau ini enggak, langsung bisa kita lihat dari spionnya. Begitu juga kalau kita membuka pintu mobilnya, spion akan otomatis kebuka dan di bawahnya sini itu ada lampu. Jadi kalau malam teman-teman di tempat yang gelap ini ngebuka, lampunya cukup terang untuk menerangi di bawah. Nah, lampunya cukup terang ya. Ini kebuka sendiri. Jadi teman-teman tinggal masuk. Nah, fungsi dari auto retract spion ini itu bisa diaktifkan dan dimatikan dari tombol di dalam. Jadi ini ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan auto retract yang ada di mobil. Oke, unik ya. Hyundai itu membuat kendaraan itu mungkin mikirnya detail, dan menurut saya untuk teknologi dia nggak pelit ya. Kalau kita bandingkan dengan merek-merek yang lain, mobilnya itu banyak yang disunat teknologinya ya. Tapi kalau di Hyundai dengan kondisi yang normal itu
sudah cukup canggih. Kita mulai beralih ke belakang. Kalau kita, ini sebenarnya mobil 7 seater SUV. Kalau misalnya merek-merek lain jarang yang menggunakan 7 seater ya, biasanya 5 seater. Ini mobil ini adalah 7 seater. Coba agak mendekat sedikit. Nah, kalau kita tidak menggunakan 7 seaternya, kursi bisa dilipat seperti ini, rata lantai. Jadi sangat-sangat membuat bagasi ini lebih lega. Dan kalau kita akan menaikkan kursi yang di belakang ini cukup unik. Nih, coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada tombol, ada tuas. Kita tinggal menariknya aja, dan kursi yang di tengah ini akan. Nah, satu lagi juga sama. Di sebelah sini juga sama. Nah, tinggal kita angkat kursinya. Cukup mudah bukan? Ya, dan bagasi masih ada selebar ini. Ini cukup untuk membawa tas ransel 3 ataupun 4 tas ransel yang masuk di sini. Kalau untuk menggunakan travel bag yang kotak gitu, itu kemungkinan sih hanya satu di tengah ini. Tapi kalau teman-teman membutuhkan akomodasi atau bagasi yang lebih luas lagi, ini tinggal ditarik aja. Kalau tidak ada orangnya di belakang, tinggal tarik. Tara, bagasi lebih luas lagi. Kita beralih ke posisi mengemudi. Wah, menurut saya cukup enak ya, karena kursinya juga selain bahan dasarnya juga kulit, itu cukup menyengkram. Kursi ini juga dikendalikan menggunakan electric seat ya, jadi kita nggak perlu lagi angkat-angkat begini. Ini cukup disentuh begini, ini kursinya udah maju, begini bisa mundur, direbahkan, dinaikkan. Dan satu lagi, ini ada lumbar support. Lumbar support itu cukup unik ya, karena jarang lah di mobil lain itu ada. Lumbar support itu akan menopang punggung Anda. Jadi posisi kursi yang ada di punggung teman-teman semua itu akan disangga. Jadi kalau misalnya mobil biasa, itu biasanya punggung kita seakan-akan masuk ke dalam kursi. Kalau di Hyundai Santa Fe ini ada lumbar supportnya, jadi punggung kita itu ditekan ke depan ataupun bisa mengikuti kontur tubuh ke belakang. Jadi cukup enak. Lebih enak lagi kalau misalnya bisa begini-begini ya, bisa memijat. Itu keren. Setir ini kayak setirnya F1. Cukup banyak tombol yang diaplikasikan di sini. Di sebelah kanan ada cruise control. Ini juga untuk setting kecepatan. Ke atas itu untuk naik kecepatan, ke bawah untuk nurun kecepatan. Nah, di sini adalah tombol untuk mengatur MID yang ada di depan. Jadi mau konsumsi bensinnya berapa, servisnya seperti apa, itu ada di sini semua. Nah, di sebelah kiri, khusus kiri adalah tombol audio, volume, mute, sama mode. Mode itu untuk radio, tape, dan lain-lain. Oh iya, satu lagi. Nah, di sini ada tombol aktif eco. Aktif eco ini kalau dipencet, Pak Ekonya datang nanti. Bukan, ini khusus untuk teman-teman yang memang nyetirnya nggak terlalu agresif. Jadi eco ini khusus untuk lebih menghemat bahan bakar. Jadi secara tarikan di awal itu akan diredam oleh mesin dengan menggunakan aktif eco ini. Tapi kalau kita matikan aktif eco-nya ini mesin cukup galak ya, tarikan awalnya cukup galak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita beralih ke kursi penumpang di samping Pak sopir yang sedang bekerja menemani kuda yang ngelantur. Nah, ini salah satu kelemahan di Hyundai Santa Fe menurut saya ya, karena mungkin
postur saya tidak tinggi. Jadi kalau kita duduk di posisi penumpang sebelah kiri sopir, itu menurut saya agak tenggelam. Nah, joknya itu tidak ada setelan untuk menaik turunkan posisi duduknya. Jadi kalau kita posisi saya, tinggi saya sekitar 2 meter lebih ya. Tuh, kurang ya. Kalau tinggi saya segini ya, nggak usah disebutkan ya. Itu hanya bisa melihat di ujung dashboard. Ya, itu kelemahannya. Jadi kalau kita mau melihat ujung kap mesin di depan, kita harus agak sedikit repot. Jadi harus begini dikit. Nah, baru kita bisa melihat ujung kap mesin. Ya, itu aja sih kelemahannya ya. Tapi kalau teman-teman punya postur lebih tinggi sih no problem ya, enak kalau menurut saya. Ini juga joknya juga enak, sangat mensupport. Hyundai Santa Fe ini menurut saya sih cukup unik desainnya ya, karena kita ngelihat ini modelnya kayak model-model trapesium gitu ya. Semuanya AC dikontrol oleh digital, jadi ada tombol-tombolnya. Khusus untuk tipe mobil ini sudah menggunakan head unit double din dengan touchscreen ya, jadi bisa Apple CarPlay, di sini juga bisa ya. Radio, TV juga bisa, dan GPS juga bisa, asalkan cardnya, ini ada cardnya itu sudah terisi atau terinstall aplikasi map ataupun menggunakan TV tuner untuk menonton TV di sini. Nah, yang uniknya lagi, spion sudah menggunakan auto dimming ya. Jadi kalau misalnya dari belakang itu ada yang nyorot pakai lampu jauh, di sini tidak akan silau ya, sopir tidak akan silau. Nah, kalau kita lihat ya, ini cukup unik sih. Di sini ada kompasnya. Nah, cukup unik. Nah, ini N itu north ya. Kita posisinya menghadap ke north. Kalau L itu lor, kalau K itu kidul. Nah, itu ada semua di sini. Jadi bisa diaktifkan, tombolnya ada di sini. Mau diaktifkan, dinonaktifkan kompasnya, atau diaktifkan kompasnya. Auto dimmingnya juga bisa dinyalakan atau dimatikan dari sini. Ya. Nah, di sini ini adalah tombol untuk kita membuka sunroof. Ya. Ini lampu, dan di sini ada tempat kacamata, sama dengan yang mobil-mobil lain ya. Nah, di sini cukup unik ya menurut saya, ini tempat kartu. Di sini ada cerminnya. Nah, Hyundai menempatkan lampu di sini. Jadi kalau teman-teman mau ngaca, di sini juga ada ya. Di tempat penumpang juga ada. Nah, kalau teman-teman mau ngaca di sini, mau pakai make up, mau pakai lipstick, itu terang kalau malam hari. Nah, matiinnya nggak perlu tutup, nggak perlu pencet tombolnya, tinggal begini aja, dia udah langsung mati sendiri. Tuh. Ini juga sama, tinggal tutup ini, dia akan mati sendiri lampunya. Unik ya, Hyundai itu sampai detail-detail seperti ini memikirkan. Kita coba posisi duduk yang ada di belakang. Nah, kursinya cukup enak. Yang saya suka dari Hyundai Santa Fe ini adalah panoramic sunroofnya. Jadi sampai di sini ini kaca semuanya. Jadi kita lebih kelihatan dan berasa lebih lega, karena satu, sinarnya masuk, dan kita juga bisa melihat ke atas. Ya, posisi duduknya pun itu cukup enak ya, cukup enak, cukup nyaman, karena bodi di samping saya ini kepegang sama yang di sini, sama juga yang di sebelah kanan, dan posisinya cukup jauh, jadi lega. Mau begini bisa ya. Dan jangan takut di belakang kepanasan, karena AC itu keluar dari pilar ini. Nah, karena biasanya AC mobil SUV itu ada di sini. Nah, kalau biasanya di sini orang kalau duduknya begini, nah bisa kedinginan tuh telur ya. Kalau di row ketiga itu juga ada AC-nya sendiri. Jadi di belakang itu ada tombol AC-nya yang bisa diaktifkan
dengan tombol AC yang di depan. Jadi di depan itu ada tulisannya AC rear. Di belakang ini, di sini ada tombolnya. Di sini ada tombolnya. Ini penumpang belakang bisa mengatur kecepatan 1, 2 atau 3. AC-nya keluar dari sini. Ya, jadi di belakang tidak usah takut kepanasan. Dan pengaktifannya pun sangat gampang sekali, bisa diaktifkan oleh sopir. Di depan ada tombol AC rear-nya. Kesimpulannya, mobil Hyundai Santa Fe yang mungkin jarang dilirik oleh orang ya, karena orang lebih memilih merek-merek yang sudah terkenal dan merek-merek yang mungkin menurut mereka bisa mengangkat pride-nya. Tapi kalau kita melihat dari Hyundai Santa Fe ini, mobil ini nyaman ya, mau itu tarikannya, mau itu bantingannya, itu cukup nyaman. Karena mobil ini juga menurut saya SUV, tapi suspensinya empuk. Kalau kita kecepatan tinggi itu cukup stabil mobilnya, karena mungkin dimensi dari mobil ini lebih lebar dibandingin merek-merek mobil-mobil sejenis Hyundai Santa Fe, tapi merek lain ya, ini lebih lebar. Dan untuk tingginya itu tidak terlalu tinggi kalau kita bandingkan dengan merek yang lain. Hyundai Santa Fe ini sangat worth it untuk teman-teman beli ya, karena bener-bener banyak fitur yang melimpah. Di atas juga panoramic sunroofnya juga pegah. Jadi kalau menggunakan mobil ini seperti kita menggunakan mobil-mobil premium. Kalau kita menggunakan yang merek lain mungkin jarang lah ya, atau mungkin sunroofnya juga cukup kecil. Kalau ini cukup lebar ya. Itu aja vlog dari saya, NDE2 Channel, membahas tentang Hyundai Santa Fe. Jangan lupa teman-teman subscribe video konten saya, channel saya, like. Jangan lupa juga untuk di konten saya ini saya akan membahas tentang mobil-mobil selanjutnya. Jadi stay tune terus di video saya. Dan jangan lupa tadi saya minum kopi itu cukup enak. Mood booster saya juga cukup meledak-ledak. Wih, lebay. Ya, itu hanya bisa didapatkan di Omah Windy. Teman-teman bisa browsing di Tokopedia, itu langsung browsing tokonya Omah Windy. Oke, terima kasih telah menonton teman-teman semua. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.